Nah, berkaitan dengan konteks ini, eh, dia tidak usah semacam recall kembali apa memori yang dia alami di masa lalu. Kalau ini yang perlu di ini. Oh, yang eksplisit yang tidak perlu di recall, sedangkan yang implisit ini implisit itu kan sekilas kayak kemarin. dia saya jelaskan di bagian bawahnya saja langsung. Ya. Jadi semantik memori itu bicara soal pengetahuan umum lah. Jadi misalnya matahari terbit dari timur terbit ke barat, itu kita tidak perlu pikir yang terlalu menguras pikiran lah. Jadi bicara soal fakta-fakta yang lazim, yang orang ketahui lah gitu. Jadi sesuatu pengetahuan umum. Kemudian episodik ini bicara soal, kalau dalam contoh-contoh yang coba saya baca, bicara soal pengalaman lah. Jadi misalnya dia berlibur ke suatu tempat, itu dia bisa, tapi ini lebih cenderung kayak pengalaman bahagia sih dalam contoh-contoh yang saya ini. Jadi dia bisa menceritakan secara baik tahap-tahap aktivitas yang dia lakukan di misalnya dia tour ke luar negeri atau liburan kemana gitu, dia bisa menceritakan. Nah, itu disebut episodik memorinya. Kemudian prosedural memorinya itu bicara misalnya ketika orang sudah mahir naik sepeda misalnya, dia akan dengan sendirinya keseimbangan itu dia tidak perlu pikirkan lagi. Jadi dengan sendirinya dia berjalan kayak gitu. Jadi misalnya yang dicontohkan naik sepeda, renang dan seterusnya kayak gitu. Jadi tidak perlu dipikirkan ya. Kemudian disposition ini bicara soal ini, kalau dilihat dari asal usul teorinya, teori behavioristik itu yang klasikal ini dengan operant conditioning effect ini, ada Ivan Pavlov dengan Benjamin Skinner kalau tidak salah. Nah, intinya bicara soal stimulus dan respons, Ibu, ini yang klasikalnya. Yang klasikal ya? Nah, yang klasikalnya. Jadi ketika kita memberikan stimulus, misalnya ibu kota negara Indonesia di mana kayak gitu. Jadi ada pengantar yang kita buat, nanti mereka akan responnya. Kalau mereka punya memori soal pengetahuan soal ibu kota Indonesia adalah Jakarta, ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Nah, kemudian operan conditioning ini setelah dia respon, dia akan mungkin akan mencari tahu lagi. Jadi ada pengetahuan lebih. Jadi setelah ada stimulus respon, nanti tahap berikutnya dia akan beranjak untuk memperoleh pengetahuan baru lah kayak gitu. Mencari tahu. Nah, jadi Jakarta itu ada di mana maksudnya? apanya, Bu? Maksud operannya itu kan tadi contohnya kan Jakarta. Nah, Jakarta. Kayak ibu kota negara Indonesia Jakarta. Apakah dia operan itu maksudnya dia search mengenai Jakarta? Tapi yang sama Dia dijelaskan kayak semacam dia akan memperoleh informasi baru lagi, Bu, tentang Jakarta. Nah, tentang Jakarta. Entah di ibu kota Jakarta ada ibu kota ini DKI dan seterusnya kayak gitu. Nah, berkaitan dengan ini kita bisa, kalau misalnya dilihat dari taksonomi Bloom yang disampaikan oleh Benjamin Bloom itu Samuel Benjamin Bloom apa? Pokoknya belakangnya Bloom. Nah, kalau tingkat pengetahuan seseorang itu yang paling rendah mengingat menurut dia. Kemudian selanjutnya memahami, menganalisis, mensintesis, dan mengcreate yang terakhir. Nah, karena kita belajar, proses penerapan atau transfer ilmu ini kepada anak yang pendekatan pembelajarannya pedagogi, maka tidak menjadi soal ketika misalnya kita melatih anak untuk dia mengingat saja kayak gitu. Tapi kalau misalnya di level SMA, level kuliah itu harus sampai sebisa mungkin analisis itu standar situlah kayak gitu. Jadi orang yang S1 analisis.
Iya bisa. Kemudian yang ya benar. S1 S2-nya bisa sintesis, ada inovasi yang dari teori-teori yang ada kayak gitu. Jadi orang yang setelah dia mengingat, orang yang mampu memahami sesuatu itu dia mampu menjelaskan secara sangat sederhana kayak gitu. Itu kriteria. Jadi karena penerapan ini kepada anak kecil, maka tidak menjadi soal ketika melatih anak untuk sekedar mengingat saja, tapi kalau untuk orang dewasa harus juga didesain pembelajarannya supaya mengarahnya nanti kemana cara berpikir mereka gitu. Jadi lihat pegang anak-anak gede ya, perhatikan anak-anak sudah besar. Iya sudah bisa. Besar. SMA itu sudah bisa pada level memahami mungkin. Jadi kita menjelaskan soal gelas, dia sudah bisa menggunakan bahasanya sendiri. Gelas adalah ini. Jadi ini penting sih untuk kita memetakan lah ketika kita menanyakan sesuatu terhadap anak. Oh dia ada di level memori ini kayak gitu. Tapi itu masih tetap di implisit ya. Kenapa itu disposition itu masih di implisit? Implisit itu kan hanya seperti pengetahuan yang hanya selintas aja gitu loh, nggak detail dia. Yang mananya? Di ini kan pembagian yang kuning itu implicit, without conscious recall. Kalau penjelasannya itu di disposition sampai setara analisis di operan itu, tentu dia tidak di implisit dong. Oh kalau yang tadi saya cuma kasih gambaran saja. Jadi ya memang ini pada level mengingat lah kayak gitu. Nah biasanya kalau level kemampuan seseorang ketika dia mampu mengingat itu, kalau menurut Bloom itu masih level paling bawah kayak gitu. Nanti yang berikutnya gimana ya? Tapi yang tadi itu hanya di bagian, di bagian mengingat aja, ya, implisit ya, itu implisit. Hanya ingat pun ingat sekilas aja kan. Karena kalau di pengertian saya itu implisit itu memang hanya sekilas, tapi kalau kita mengkondisikan otak kita fokus, itu dia akan masuk sampai ke eksplisit. Kalau implisit itu kan boleh dibilang nggak fokus gitu loh, masih nggak fokus. Jadi lihat ini, oh itu motor lewat, hanya gitu aja, tidak sampai dia perhatikan dengan detail sang motor itu gitu. Berarti masih mode mengingat gitu. Iya, mode mengingat itu kayaknya kalau di sini masuk di implisit mode mengingat itu berarti mengingatnya pun mengingat hanya sekilas. Bagaimana? Kalau yang saya pahami lebih kayak apa istilahnya? Jadi dia tidak perlu merecall lah kayak gitu. Jadi dalam pengertian dia secara kalau yang prosedur ini dia secara otomatis lah kayak gitu. Misalnya dia naik sepeda dari titik A ke B misalnya. Nah dia tidak memikirkan lagi dayungnya harus kayak gimana supaya jangan jatuh, dan itu pengetahuannya sudah tertanam lah kayak gitu. Iya, nggak perlu recall ya. Iya, nggak perlu recall. Kalau yang olahragawan kan nggak perlu recall lagi karena dia sudah skillnya sudah tinggi. Atau ada teman-teman yang lain yang Kenapa? Supaya hilang nangkepnya. Karena yang tadi belum dijelasin soal karambenya eksplisit sama implisit itu Bu. Oh iya. Ya kalau yang eksplisit itu with conscious di situ, tapi kalau implisit kan without, tanpa. Jadi kalau yang implisit itu nama lainnya mungkin subconsciously recall, jadi alam bawah sadar. Tapi kalau yang with conscious recall itu alam sadarnya. Gitu. Ya, alam sadar dan orangnya kitanya fokus gitu. Kitanya fokus. Kalau yang ini kan tanpa fokus. Kalau yang implisit itu sebenarnya kan pengetahuan yang sudah tidak harus tanpa fokus juga, jalan sendiri gitu loh, sudah autopilot itu. Autopilot. Kalau itu Bu, itu jadi turunannya kalau yang eksplisit harus menggunakan sesuatu yang sadar, jadi motoriknya sadar. Jadi semantik sama episodik itu kayak ya mendengarkan sesuatu yang umum, jadi dari luar, exposure-nya dari luar, efeknya dari luar, dia dapat sesuatu itu. Jadi
jenis long term memory yang eksplisit yang nyata itu bisa didapat dari pengetahuan umum. Kalau yang episodik itu jenis long term memory yang dari personal experience, jadi pengalaman dia itu bisa terekam dalam long memory-nya dia. Jadi secara sadar dia mengingat itu, retrieval dari long term memory-nya keluar. Tapi kalau jenis long term memory yang implisit itu ada ketika prosedural itu tadi, misalnya mau naik motor itu kayak kita nggak usah mikirin prosedurnya lagi kan Bu, tapi kita tahu secara beruntut caranya gimana. Terus kita naik sepeda juga tahu secara beruntut gimana. Atau kita berjalan nggak usah mikirin lagi, kayak udah autopilot mode gitu. Nggak perlu pikir pakai kiri duluan atau pakai kanan duluan kan? Karena ya benar Bu. Karena implisit itu tadi, jadi kayak udah tiba-tiba aja ngerti gitu. Kita nggak mikir prosesnya tapi tahu caranya gimana. Terus yang disposition klasikal itu lebih, kalau klasikal itu sesuatu yang dibiasakan berulang-ulang, misalnya anak-anak yang datang cuci tangan gitu, itu kan kayak udah mereka tanpa diajarin udah ngelakuin itu, tapi klasik, jadi kayak yang basic banget. Kalau yang operan condition effect, kalau yang setahu saya tuh pakai reward and punishment gitu. Yang mana? Yang operan conditioning effect. Ya, jadi dia tahu kalau melakukan sesuatu ini salah, akhirnya dia kayak secara otomatis nggak berani ngelakuin itu lagi. Gitu. Kondisi. Tahu pernah salah itu, jadi kayak dia tahu kalau ini akan dipuji, akhirnya dia secara nggak langsung melakukan hal yang akan dipuji terus buat anak-anak misalnya. Makanya yang dipuji itu prosesnya gitu. Prosesnya. Sehingga pengulangan proses. Kamu membacanya sudah bagus. Ya, gitu kan? Jangan bilang kamu pintar. Kalau kita bilang pintar, tidak ada prosesnya, itu nggak ada di situ gitu. Tapi kalau kita memuji dia pintar, dia pintar, nggak boleh dia pintar. Sudah bisa membaca. Kamu sudah bisa membaca. Jadi proses membacanya itu yang akan dia mau ulang-ulang. Kamu sudah bisa menulis, tulisanmu bagus. Nah, itu pujian-pujian yang harus kita kembangkan. Ya Sally ya, di kelas jangan bilang pinter ya. Karena pinter itu tidak ada proses yang kita puji di situ. Khusus kita guru-guru, jadi memuji pun harus diatur kata-kata pujiannya. Sehingga kata-kata pujian itu memasukkan motivasi positif ke kepalanya dia. Dia ingat yang ini yang harus dia ulangi gitu lah. Artinya yang dia ulangi itu proses. Nah, ketika proses yang kita puji, proses juga akan berulang-ulang di kepalanya dia. Dicoba dulu. Ya, dicoba dulu. Oke, thank you. Ya, ini bagus sekali. Mungkin sebelum melanjut, saya minta sekali lagi Cindy, 3 period bagaimana mengajar anak dengan prinsipnya Montessori, tiga periode pengajaran itu dari 1, 2, 3 ulangi lagi kayak ini, karena dia suka lupa. Tadi saya tanya dia lupa, jadi sekarang ulangi lagi. Iya. Itu awalnya ada memberi penamaan dulu kepada anak, misalnya kita ada 3 objek kan disesuaikan dengan umur anak juga yang kemarin mungkin disesuaikan umur anak, misalnya dari umur 2 sampai 4 yang dulu gitu, terus 3 dan sampai naik lagi 4 dan seterusnya. Itu kita jabarkan dulu ini kayak penamaan dulu, mungkin kayak misalnya ini gajah, ini singa, ini ikan. Nah, terus kita berusaha supaya anak itu punya kepercayaan diri, makanya kita sebut dulu yang terakhir ya, mana yang ikan gitu, yang kita sebut belakangan itu biasanya anak lebih suka. Jadi kita bilangnya mana ikan, nanti anak akan tunjukkan lagi, kita tunjukin ikan. Tapi kalau misalnya anak tetap masih lupa, kita kembali renaming lagi, misalnya dari awal ini gajah, ini singa, ini ikan, mana ikan. Kalau misalnya dia tunjuknya sudah benar, kita naik lagi ke tahap 2-nya, itu minta anak tunjuk apa yang kita sebut, misalnya mana gajah gitu. Dia tunjuk gajah. Naik lagi, kita suruh
kan untuk misalnya, nah atau kita yang minta coba kasih miss ini gitu misalnya, nanti dia kasih. Ya, jelas ya. Oke, jadi Sally juga jelas ya. Kan sudah ulang-ulang, jadi ulangi lagi nggak apa-apa, diulang-ulang terus supaya sebelum mengajar ingat lagi gitu. Oke, Gareth tolong yang kembali ke materi dari Rani. Jadi ini kan types of teacher memory, ada memori yang eksplisit, ada memori yang implisit. Kalau memori eksplisit itu dia perlu di trigger dulu dari conscious call-nya. Ya, dia perlu di trigger dulu dari conscious call-nya, yaitu dari apa yang otak sadarnya tahu gitu. Perlu di misalnya kayak semacam mengingat sesuatu itu ada di eksplisit. Kalau implisit itu dia tanpa gak usah di trigger dengan conscious recall, dia udah tahu sendiri. Contohnya dengan hal-hal yang misalnya udah basic ya, misalnya tadi mau naik motor, gak usah lagi kita pikirin oh abis ini ngapain, karena kita udah biasa, udah bisa namanya biasa naik motor gitu. Terus ada bagian cabang-cabangnya dari eksplisit itu ada semantik sama episodik. Kalau semantik, facts and general knowledge itu dia merecall sesuatu yang si orang ini sudah tahu gitu, yang fakta-fakta umum gitu. Misalnya seminggu 7 hari gitu, seminggu 31 hari seperti itu. Atau misalnya hal yang sudah dia tahu kayak tadi ibu kota di Indonesia itu apa gitu ya, kayak Jakarta. Kalau episode sendiri ini lebih ke pengalaman personal orang itu gitu. Ya, dia saat misalnya dia pernah pergi liburan atau dia pernah tersesat di jalan kayak gitu, habis itu dia ingat sesuatu dari situ, dari liburan ini aku mengalami hal ini, atau kalau misalnya dari tersesat di mana gitu, gue tersesat itu karena ini. Terus kalau implisit itu ada yang prosedural, ada yang disposition. Kalau yang disposition tadi itu hal-hal yang diulang-ulang karena klasik and pattern, hal-hal yang kayak framework gitu loh, dalam bahasa mudahnya tuh kayak bikin framework. Jadi misalnya contoh anak udah tahu bahwa kalau datang ke sekolah cuci tangan dulu gitu. Dan kalau misalnya di kelas Montessori itu kalau menggunakan satu barang itu sampai selesai dulu baru dilakukan kembali, kan conditioning gitu. Kalau prosedural apa bisa lupa lu? Yang prosedural itu kan yang skillnya dia sudah paham, seperti orang naik sepeda itu di prosedural. Naik motor tadi itu di prosedural itu. Oh iya. Nggak perlu lagi dipikirin gitu. Ada koreksi dari Ranwin? Ya, ini sih udah ya mungkin karena cara berpikir saya abstrak jadi tidak to the point kayak tadi. Tapi ya kira-kira saya paham lah kami. Oke. Hanya penjelasannya yang abstrak. Oke, tolong Ricky dengan Sally, Ricky dulu. Oh, saya Secara spiritual. spiritual ya. Semua spiritual. Ya, kalau dia kan bagian spiritualnya. Oke, silakan. Ini ada tipe of long memory. Long Di term. sini yang pertama eksplisit, kemudian ada implisit. Yang tadi saya paham dari penjelasan Ramli, dari Panova, bahkan sampai Pak Gareth ya. Kok Pak Gareth? Dedek Gareth. Apa? Ini yang paling muda di sini kan Gareth. Itu. Oh ya dia kita kan nggak hitung dia dulu. Semua kakak. Oh, semua kakak. Berarti ini siapa juga kakak dong? Enggak, Bu. Kanevo ya ampun. Oke, monggo. Jadi di sini ada eksplisit, yang pertama eksplisit ya, yang bicara tentang apa why personal recall.
kan ada di situ bicara tentang apa ya, sesuatu yang udah Oke, paham nggak? ngerti saya sih Bu. Nggak apa-apa, bahasa Inggris nanti bisa dibantu sama Nova. Yang mana yang kamu baca? Ini eksplisit Eksplisit, yang di bawah. deklaratif. Iya. Terus bantu Nova. Deklaratif itu secara apa ya, nyata. Oh iya. Non deklaratif tidak pernyataan. Jadi kalau di sini ada dua pembagian ya. Ada semastik dan episodik ya. Yang pertama bicara tentang semastik atau general tuh bicara tentang sesuatu yang sudah kita ketahui ya, misalnya hari ya. Tahulah hari Senin sampai Minggu itu udah biasa bertahun. Kemudian dalam kalender kita tahu ada 31 hari atau 29 lah. Kemudian satu tahun ada berapa hari gitu. Itu yang saya secara paham secara ini itu lah. Simpel aja. Kemudian kalau episode itu berbicara tentang pengalaman dialami oleh seseorang ya. Misalnya orang itu sudah mampu menceritakan sesuatu yang dia lakuin, misalnya dia mengalami sesuatu, kemudian menceritakan atau menyampaikan kepada yang lain. Kalau implisit, sini ada pembagian ya, ada proses plural yang seperti tadi secara skill motor, seperti kita membawa motor ya, dan membawa sepeda itu sesuatu yang memang udah terekam, jadi apa ya, udah autopilot lah, kita berjalan secara langsung. Kalau bicara tentang klasikal itu bicara sesuatu yang memang sudah diterapkan atau yang diaturkan ya. Jadi misalnya anak nih, tahu lah dia pasti pagi-paginya bangun, kemudian dari itu sekolah harus sikat gigi, kemudian itu hal-hal yang memang udah diatur di dalam satu rumah tangga ataupun di sekolah pun udah omongannya udah dikasih tahu dari dulu lah. Jadi sesuatu yang memang udah diterapkan, jadi diingat oleh anak itu untuk dilakukan. Kemudian sampai di sini pun bisa cuci tangan, baru masuk ke sekolah, buang sampah pada tempatnya dan sebagainya. Mungkin seperti itu secara singkat. Implisit memori atau memori sekilas mungkin dalam anak-anak seperti kita memperkenalkan lagu baru. Jadi hanya sekilas ketika sudah eksplisit memori, lebih kali kita mengulang 3 minggu lagu yang sama, mereka akan secara sadar mengetahui kita akan nyanyi bahasa Inggris. Oh, mereka langsung bisa bersenandung. Mereka sudah mengerti atau gerakannya seperti itu. Kita hanya sekilas, mereka hanya melihat, oh gambarnya bagus, ada boneka yang lucu, ada burung yang bisa terbang, itu hewan yang gajah, hanya sekilas itu. Tapi ketika sudah eksplisit, mereka sudah melihat ulang-ulang lagunya, mereka sudah mengerti gerakannya, nadanya seperti itu. Sudah lebih fokus ya. Oke, itu aja. Coba dilihat sematik dan episodik itu secara emosi yang mana? Kalian bisa nggak membedakan? Kalau di episodik long term memory itu ada emosi nggak di situ? Ada. Tapi kalau di sematik nggak ada emosi. Jadi itu juga membedakan antara long term memory yang sematik dan long term memory yang episodik. Ya. Kalau di sematik itu kekuatannya di repetition, pengulangan, tidak berhubungan dengan waktu. Misalnya ibu kota negara Indonesia berhubungan dengan waktu enggak. Tapi kalau yang episodik specific time, karena sudah memberi pengalaman si orang yang mengalami. Jadi ada ininya, satu fokus hanya pada single event kalau yang episodik, kemudian specific times and location, kemudian dia ada emosional, ada emosi di situ, masuk emosi di situ. Tapi kalau di sematik itu dia kekuatannya di repetition, tidak terikat dengan waktu dan tempat, dan tidak ada emosinya di situ. Ada emosinya enggak Jakarta? Enggak. Tapi kalau waktu
ini. Ah, itu emosi manusia itu ada di situ. Jadi kalau bisa masukkan emosi juga di materi pelajaran, karena itu cukup kuat itu. Kalau kita memasukkan emosinya anak itu biasanya lebih dapat sih apa yang dia rasakan. Jadi jangan lupa selalu menanyakan dia merasa apa gitu loh. Misalnya belajar matematik, kamu bagaimana belajar matematiknya, perasaanmu bagaimana, senang atau tidak. Tolong di masing-masing pengajar tolong masukkan juga suka tidaknya mereka ya. Oke.